Ini persyaratannya untuk paten, Ibu. Kalau tadi persyaratan untuk merek ya. Kalau Ibu dengan konsultan sudah dari ribut dengan ini Ibu, tapi Ibu jadi tidak tahu ya. Ini prosesnya tadi paten 3 tahun Ibu ya. Kalau prosesnya tetap Bu. Kalau online itu hanya pendaftarannya, ibu tidak perlu langsung ke sana. Tapi prosesnya itu tetap. Jadi begitu ibu diperiksa itu, ya ada publikasi ya, pengumuman terhadap merek itu pengumuman itu 18 bulan itu. Iya, jadi ibu diumumkan di situ. Kalau tidak ada yang diumumkan, baru diajukan ke pemeriksaan yang lebih substansif lagi. Dan itu prosesnya 6 bulan lagi nambah. Ya, prosesnya tidak bisa dilakukan, tidak bisa dirubah. Ya, walaupun online atau tidak bisa dirubah. Ya, dan itu baru ada keputusannya setelah 24 bulan itu ditolak atau diberi hatinya, ya, diberi izin pakainya. Nah, kalau ditolak, ibu bisa melakukan banding. Ya, kalau ibu lewat konsultan itu bisa melakukan banding, karena yang tahu prosesnya itu konsultan sebagai kuasa hukum pengurus yang menguruskan. Ini prosedurnya Ibu. Ini paten ada 2 Bu ya. Jadi paten sederhana dan paten sederhana. Jadi kalau paten sederhana hanya satu invensi, jadi hanya satu proses temuan. Tapi kalau paten biasa ada beberapa tapi bisa disatukan. Masa perlindungan kalau paten biasa ya, paten itu 20 tahun terhitung penerimaan surat izin patennya. Kalau paten sederhana masa berlakunya 10 tahun. Kalau hak paten permohonannya 18 bulan setelah tanggal penerimaan. Kalau paten sederhana cukup 3 bulan sejak tanggal penerimaan. Ya, langkah waktu mengajukan gugatan 6 bulan terhitung sejak diumumkan. Kalau paten sederhana 3 bulan. Ini. Lalu apa ya? Misalnya ibu sudah dapat paten, ya, ibu punya kewajiban. Jadi tidak setelah punya paten itu langsung selesai ya. Kewajiban pemegang paten yang pertama, pemegang paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan. Pemegang paten wajib melaksanakan patennya di wilayah negara Indonesia kecuali apabila pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional. Ya, jadi paten itu dicabut apabila ibu tidak memanfaatkan paten itu. Dan ini banyak terjadi Bu. Pemerintah itu saat ini ya punya banyak sekali mesin-mesin ya. Jadi pemerintah membayar perguruan tinggi, membayar ini untuk melakukan penelitian yang menciptakan mesin. Ya, misalnya mesin untuk
rajang tembakau, mesin untuk memotong kentang ya, untuk keripik dan segala macamnya. Semua dari proses itu dibiayai oleh pemerintah. Ya, tapi ternyata apa? Begitu ininya jadi, patentnya jadi, ini tidak bisa dimanfaatkan. Ya, karena apa? Pemerintah sendiri untuk biaya sosialisasinya mahal sekali. Ya, di Kementerian Riset dan Teknologi itu banyak sekali teman-teman tentang paten ini. Ya, kalau ibu mungkin yang bergerak di makanan itu banyak sekali. Itu, tapi sampai saat ini itu mesin-mesin itu belum dimanfaatkan oleh pengusaha, sehingga itu hanya akan menjadi sampah ya. Patennya dicabut. Ya, jadi jangan terus setelah izin paten lalu itu selesai enggak. Ya, paten itu harus disosialisasikan dan harus dimanfaatkan. Kalau tidak, patennya dicabut. Ini cara ngurus ibu formulirnya. Ya, nanti kalau ibu ke mana? Mungkin beberapa formulir. Ini contoh yang ajukan ITB di perguruan tinggi. Jadi kalau ibu ngajukan seperti ini. Jadi misalnya ibu nama UD-nya tuh mereknya Rahmat Hidayah ya. Jadi di situ nanti ditulis nama dan alamat yang mengajukan paten UD Rahmat Hidayah. Ya. Alamatnya ini. Lalu nama penerima ini di sana. Ya. Lalu nama konsultan nantinya kalau ibu pakai konsultan di situ ada. Nah, di sini ibu harus menggambarkan ya. Ini ya, abstrak ini ibu harus menceritakan hasil proses dari yang mau dipatenkan. Ya, ibu harus menceritakan itu. Ini surat pernyataan pengalihan hak, contohnya seperti ini Bu. Ya, ini kalau dilakukan oleh konsultan, jadi ini surat pernyataan pengalihan hak. Ini yang setelah sampai di sana Ibu sama Bu ya, permohonan paten tadi. Nah ini tahapan permohonan itu. Yang pertama mengajukan, setelah itu dilakukan pemeriksaan, lalu pengumuman ya seperti tadi, pemeriksaan lagi, baru keputusan penolakan atau penerimaan. Saya kira itu tentang hak ibu. Ya, tidak usah terlalu rumit. Ya, ibu yang penting mau menguruskan, ada yang bantu. Apalagi sekarang ya pemerintah kita punya program untuk ini, meskipun tidak banyak itu bisa ibu manfaatkan daripada bayar ya. Monggo iya jangan negara ya. Iya. Ada pertanyaan? Ya, monggo Ibu.